Yang kedua, semua orang yang hadir di ruang sidang harus selalu menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan. Yang ketiga, jika ada satu pihak yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada institusi pengadilan, maka ketua pengadilan dapat memerintahkan individu tersebut untuk dikeluarkan dari ruang sidang dan bahkan dituntut secara pidana. Yang keempat, mengenakan pakaian yang sopan. Yang kelima, berbicara dengan suara yang jelas ketika seorang hakim atau penasihat hukum mengajukan pertanyaan, sehingga para hakim yang lain dapat mendengar dengan jelas. Yang keenam, memanggil seorang hakim dengan sebutan yang mulia dan seorang penasihat hukum dengan sebutan penasihat hukum. Yang ketujuh, berbagai benda berikut ini tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang sidang, yaitu senjata api, benda tajam, bahan peledak, peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. Sebelumnya, demi kelancaran sidang menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Kota Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara tentang kasus pembunuhan tingkat pertama dengan cara pemeriksaan terdakwa dengan saudara bernama Muhammad Ridho. Pada hari ini tanggal 22 November 2022 ini akan terbuka untuk umum. Kepada panitera persilakan terdakwa untuk duduk di tempat yang telah disediakan. Kepada terdakwa untuk duduk di tempat yang telah dipersilakan. Apakah dalam kasus ini terdakwa didampingi oleh pengacara? Apakah benar Anda merupakan pengacara dari terdakwa? Mohon menunjukkan surat kuasa dan surat izin pengacaranya. Baiklah, untuk saat ini perkara akan dipersidangan di pengadilan negeri. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan ini tolong didengarkan dengan baik. Selanjutnya, hakim ketua memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membicarakan dakwaan. Bagaimana, jaksa dakwa, apakah sudah siap dengan dakwaannya? Sudah siap yang mulia. Dalam kasus terdakwa terlapor dengan dakwaan pasal 338 KUHP dalam mengenai tindakan penganiayaan hingga korban tewas dengan masa hukuman maksimal 15 tahun penjara. Sekian, terima kasih. Baik, apakah terdakwa mengerti dengan dakwaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum? Apakah terdakwa dalam keadaan siap dan siap melakukan persidangan hari ini? Bagaimana penasihat hukum, apakah melakukan pembelaan? Terima kasih yang mulia. Setelah dapat pendidikan bahwa saya dapat besar kebanyakan korban muslim. Terima kasih. Bagaimana jaksa, apakah ada tambahan? Ada yang mulia. Dalam kasus ini terdakwa memang dalam keadaan kesal sehingga terdakwa melakukan tindakan impulsif berupa penganiayaan korban hingga meninggal dunia. Selain itu, saya memiliki barang bukti berupa pisau yang digunakan terdakwa untuk menusuk korban hingga meninggal dunia, serta beberapa rekam jejak media berupa ada seseorang yang mengambil foto korban dan rekaman CCTV yang mulia. Di sini saya akan menunjukkan bahwa ada foto-foto korban di TKP langsung. Di sini ada pisaunya dan di sini juga ada foto di mana korban di mana pelaku menusuk korban. Selain itu juga saya mempunyai bukti berupa rekaman CCTV di halaman rumah korban.
jaksa, apakah para saksi sudah siap? Siap, sudah siap Yang Mulia. Kepada saksi untuk menduduki kursi yang telah disediakan. Apakah saudari dia sehat? Apakah saudari siap mengikuti persidangan hari ini? Baik, apakah benar Anda bernama Dias, berusia 22 tahun dan berstatus sebagai mahasiswa? Baik, berdasarkan pasal 190 ayat 3 KUHP sebelum Anda dimintai keterangan akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudari siap? Saudari saksi, ulangi setelah saya. Baik. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, karena Anda telah berjanji, jadi kami harap berikan informasi. Tolong katakan yang sebenar-benarnya. Untuk pertanyaan yang pertama, ada hubungan apa saksi dengan korban? Baiklah, pertanyaan yang kedua, apakah saksi pernah bertemu dengan korban? Baiklah, untuk jaksa, apakah ada pertanyaan yang ingin diberikan? Ada Yang Mulia. Kepada saksi, saya ingin bertanya, kapan kejadian tersebut terjadi dan apa kronologi kejadian tersebut? Pada hari Senin, jam 4, saya melewati halaman korban. Saya melihat korban dan pelaku sedang berpegang. Apakah saudari saksi melihat langsung kejadian penganiayaan atau pelaku pembunuhan berada di tempat kejadian? Baik, terima kasih atas kesaksiannya. Sekian dari kami Yang Mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada jaksa. Untuk selanjutnya kita akan meminta kesaksian dari saksi kedua kita. Untuk panitera, untuk mempersilakan saksi kedua untuk duduk di tempat yang disediakan. Baik, untuk saksi 1, terima kasih atas kesaksiannya. Selanjutnya untuk saksi 2, silakan. Baik, apakah saudari Salsa sehat? Benar, Yang Mulia. Apakah saudari saksi siap mengikuti sidang hari ini? Siap, Yang Mulia. Baik, apakah benar Anda bernama Aisyah Salsabila, umur 17 tahun dan berstatus sebagai pelajar? Benar, Yang Mulia. Baik, berdasarkan pasal 190 ayat 3 KUHP sebelum Anda dimintai keterangan, Anda akan disumpahi dulu. Apakah saudari siap? Siap, Yang Mulia. Saudari saksi ulangi setelah saya. Saya berjanji sebagai saksi Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar. tidak lain adalah kebenaran. Semoga Tuhan membantu saya. Tidak lain adalah kebenaran. Semoga Tuhan membantu saya. Baik, silakan duduk kembali. Baik, karena Anda telah berjanji, jadi kami mohon dalam memberikan keterangan, mohon berkata sebenar-benarnya. Untuk pertanyaan yang pertama, ada hubungan apa saksi dengan korban? Saya adalah teman sekaligus dengan Pak Korban. Baik, pertanyaan yang kedua, apakah saksi pernah bertemu dengan korban? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, untuk jaksa, apakah ada yang ingin diberikan? Ada Yang Mulia. Kepada saksi, kapan kejadian tersebut terjadi dan apa kronologi kejadian tersebut? Waktu itu sekitar jam 5 sore hari Senin tanggal 21 November 2022, saya memang ingin mengembalikan bagi korban yang saya berikan untuk kedua orang yang mulia. Namun saat sampai di rumah korban, saya sudah melihat korban masih berderet di halaman rumah korban. Apakah saudari Salsa mengetahui kondisi korban sebelum kejadian terjadi? Tidak tahu, Yang Mulia, selama seminggu ini saya sedang ada di luar kota.
kasih kepada jaksa. Baik, setelahnya pembelaan dari terdakwa kepada pengacara untuk waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih yang mulia. Di sini saya ingin menunjukkan bahwa terdakwa kesal dengan korban karena korban berselingkuh hingga terdakwa melakukan tindakan impulsif hingga menghilangkan nyawa korban. Baik, terima kasih atas kesaksiannya. Kepada pihak penuntut umum, apakah ada yang ingin disampaikan? Ada yang mulia. Tetap pada tuntutan awal yang mengacu pada kasus penganiayaan korban sehingga korban tewas yang merupakan bentuk pelanggaran sesuai pasal 338 KUHP yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Terima kasih. Baik, kepada penasihat umum, apakah ada yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih yang mulia. Terdakwa memang dibukti bersalah karena sudah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Namun yang mulia, mohon dipertimbangkan kembali sebab pada saat itu korban juga melakukan hal yang tidak menyenangkan terhadap terdakwa. Yang mulia, sehingga terdakwa marah atas perlakuan korban terhadap terdakwa. Saksi dimohon kembali ke tempat yang sudah disediakan sebelumnya. Selanjutnya pembacaan tuntutan terhadap terdakwa akan dibacakan oleh hakim. Baiklah, agenda sekarang adalah pembacaan keputusan final terhadap terdakwa. Kepada terdakwa dipersilakan untuk berdiri. Baik, pengadilan menyatakan terdakwa Muhammad Ridho telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah untuk melakukan tindak pidana melakukan pembunuhan terhadap saudari Nanda. Keputusan penjatuhan pidana atas pelanggaran hukum sesuai pasal 338 KUHP mengenai penganiayaan dan pertikaian hingga korban tewas. Terdakwa bernama Muhammad Ridho dikenakan saksi hukuman 5 tahun 6 bulan di penjara. Dengan ini memerintahkan kepada terdakwa agar tetap dalam tahanan dan barang bukti dikembalikan kepada pemilik. Demikian diputuskan dengan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Kota Tangerang pada hari Selasa 22 November oleh Hidayat Rizky Sarjana Hukum selaku Hakim Umum. Dengan ini sidang keputusan resmi ditutup. Sidang pada hari ini, tanggal 22 November 2022, Peradilan Negeri Kota Tangerang, hasil terdakwa Muhammad Ridho dijatuhkan hukuman 5 tahun 6 bulan penjara. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri.